Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Bapak pengurus masjid yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami sedang jamaah sholat tarawih dan sholat witir yang dirahmati Allah. Pertama sekali puji dan syukur sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah tetap memberikan kepada kita kekuatan iman, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa meninggalkan aktivitas kita untuk bermunajat melaksanakan qiyamul lail pada malam hari ini. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah qudwah, uswah. Semoga dengan senantiasa kita berselawat, kita akan dapat pertolongan dan naungan Allah di hari akhirat, yang di saat itu tidak ada yang akan memberikan pertolongan kecuali Allah dan Rasul. Semoga kita mendapatkan pertolongan yang kita nantikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang ke-28 dalam surah Al-Hadid kita renungkan dalam malam yang berbahagia ini. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, yakinlah engkau dengan sepenuh keyakinan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bertakwa, sudah mengikuti sunnah Rasulullah, yu'tikum kiflaini mir rahmatihi, Allah akan memberikan kepada kita dua bahagian nikmat yang paling besar, dua bagian rahmat yang paling besar di dunia dan di akhirat. Setelah itu wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, Allah akan titipkan kepada kita cahaya kebenaran, dan kita akan kembali kepada Allah dengan cahaya, hidup dengan cahaya kebenaran, kembali dengan cahaya kebenaran. Dan Allah mengampuni kita karena Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa pertama, agar kita bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah. Apa itu takwa? Artinan paling murah awak pahami, takwa itu adalah mengarajokan sagalo nan diperintahkan Allah, meninggalkan sagalo yang dilarang oleh Allah, dan berusaha sekuat hati mendekatkan diri kepada Allah. Sebab urusan takwa bukan urusan lahir. Urusan takwa adalah urusan ruhani. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, di mana letak takwa itu ya Rasul? Nabi menjawab bahwa takwa hahuna salasa marrat. Bahwa Nabi mengatakan takwa itu ada di dada, menunjukkan fi sadri, pada dadanya 3 kali. Apa artinya? Bahwa takwa adalah kelurusan hati untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai kita dari status ekonomi kaya dan miskin.
tidak akan menilai kita dari status kehidupan berpangkat atau tidak, tidak akan menilai kita dari status bentuk cantik, putih, hitam, kelam, sawo matang, tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak mencari apa jenis kamu, bagaimana rupa dan wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dicari Allah sejauh mana kebersihan hati kamu, bagaimana hati kamu beribadah kepada Allah, wa a'malikum, bagaimana amal perbuatan kita. Bahkan budak yang hitam kelam tapi hatinya beriman itu lebih baik dari seorang pemuda yang tampan dan menarik hatimu, lebih baik budak yang kelam dan sebaliknya. Begitulah peran hati, sampai dikatakan yang paling berpengaruh dalam diri kita qalbu, dibahasakan di tukang selawek hati nurani. Lai punya hati nurani enggak? Itulah yang dikatakan takwa. Ketika kita tidak lagi punya hati nurani, tidak peduli dengan apa yang terjadi dan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, bacalah dalam Al-Baqarah, itulah orang yang qaswatul qalbi, yanglah kasar hatinya, yanglah kasih hatinya. Padahal batu begitu kerasnya, ketika jatuh tetesan air hujan, batu yang keras akan pecah. Tapi hati yang qaswah, hati yang kelam, hati yang kesat, tidak akan pernah temamil khiyat, sehingga siku unta bisa masuk ke lubang penjahit. Bisa masuk unta ke lubang penjahit, bu? Tak mungkin. Begitulah kalau hati yang sudah kasar. Lalu wa aminu bi rasulih, yakin dan ikutilah sunnah Rasul. Ada Al-Quran sebagai firman Allah, ada hadis sebagai sabda Rasulullah. Kalau lapatu kami yu'tikum kiflaini mir rahmatihi, awak akan mendapatkan dua rahmat yang paling samparono dan paling tinggi nilainya di sisi Allah. Ada 3 rahmat yang paling mahal di dunia dan 3 rahmat yang paling mahal dan tidak akan terbeli di akhirat. Ada di dunia. Pertama, orang yang beriman, orang yang bertakwa, dijamin hidupnya tidak gelisah, hidupnya tidak cemas, hidupnya tidak kesuh-kesah, hidup. Coba kita hayati, sia di antara awak nan tak ada masalah dalam hidup? Tidak ada. Bahkan kecil orang pintar, hidup tanpa masalah berarti tidak hidup. Hidup pasti menyelesaikan masalah. Kadangkala awak tua-tua kok mungkin masalah terhadap anak kemanakan awak. Ibu-ibu mungkin masalah ada sesama kata, kadang hasad, kadang dengki. Ada masalah. Yang penting kalau masalah itu kita curhat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Tapi kita kan tak balik curhat. Orang kini curhat kama ke Facebooknya. Inyo kecewa dibuat di Facebook. Lah menunggu 3 jam malunjo datang. Orang tak tahu dah. Tapi kau nyebundian di Facebook, ditanya di kawan sianan ditunggu. Tapi kau dijawabnya timbullah rasa hal yang tidak senang. Tapi curhatlah kepada Allah. Baca nanti At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, menyerahkan problem kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti ada jalan keluar dari problem hidupnya. Bukankah ketika Rasul hijrah, ketika dia berada di Gua Sur, tadanga tampak terompa Suraqah di luar dengan ontanya.
Siapa yang berani membunuh Muhammad, dapatkan Muhammad hidup atau mati. 100 ekor onta hadiahnya. Ketika itu ada rasa takut, rasa cemas. Apa kata Allah? La takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gemetar. Sesungguhnya kalau jalan kita benar, Allah pasti menolong kita, Allah pasti bersama kita. Dengan catatan jalan kita benar. Yani cubolo beko mancilok, pai marampo seakan-akan tadanga di orang la takhaf la tahzan. Tak lakunya dia. Semakin nampak di orangnya. Tetapi kalau jalan benar, Allah berikan kepada kita, jangan takut, jangan gemetar. Apakah sekedar jalan keluar? Tidak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mau berpegang di jalan Allah, yakin kepada Allah, yaj'al lahu min makhraja. Setelah itu diberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat rasaki ndak tahu-tahu. Rasaki ndak bapintu kecil orang gaya. Tetapi ketika kita yakin kepada Allah, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita mau dekat dengan Allah. Kenapa Allah belum murahkan rezeki kita? Mungkin kita kadang-kala masih ragu ke Allah. Kalau Ramadan lahir rami-rami wa yakin. Habis Ramadan kadang ragu ke Allah. Alhamdulillah masjid yang indah semegah ini, wajar sekali kita mengimarahkan dengan beribadah bersama-sama, mentakmirkan masjid ini. Itu yang pertama, ada jalan keluar dari masalah, dari problem, tidak cemas, tidak takut dengan dasar iman kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang betul beriman dan bertakwa dijanjikan Allah akan mendapat keberkahan rezeki. Baca nanti Al-A'raf 98. Walau anna ahlal qura, seandainya suatu kampung, suatu nagari, suatu rumah tangga, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, dibukakan Allah pintu rezeki turun dari langit, membubuh dari bumi. Begitulah keberkahan dibukakan Allah. Walakin kazzabu, tapi kebanyakan mereka itu berdusta. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, kami binasakan apa yang mereka usahakan. Yang paling penting hidup itu bu, rasa kinan wak dapatkan barokah. Tidak ada nilainya setinggi barokah. Untuk apa kaya raya tapi tidak berkah? Sering kita contohkan, orang kayu rayu itu kadang lalu sepaya. Ada orang kayu rayu punya ome sebongkah. Ome dimasukkan ke dalam peti ketek dikunci. Peti ketek dimasukkan peti gadang dikunci. Sudah itu dimasukkan ke berangkas dikunci. Masukkan ke lemari dikunci. Lemari di kamar dikunci. Rumah dikunci. Siapa bertigo di muka. Tapi dia tidak terkalok. Hilang keberkahan. Seakan-akan dia sibuk mengurus hartanya. Lebih baik awak tinggal di pondok buruak yang kadang-kala baru takalai sewa takalok langsung. Kadang mana pengajian takalok lohnya. Nak do di sekolah apa? Beginilah ketika kita mendapatkan keberkahan sanang awak. Bapak dan Ibu, harta yang kita punyai biar kaya tapi berkah. Ada seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia ditinggalkan ayahnya ketika masih kecil. Dibawa di orang bayi bersaudagar, berdagang. Pesan ayahnya, ini beberapa bongkahan emas engkau bawa, di mana diletakkan, dikabekkan di bawah katiaknya, dikabekkan di pinggangnya. Itu kayu Abdul Qadir Jailani ku ayahnya. Lalu rombongan tadi dirampok oleh orang. Seluruh kekayaan orang dewasa diambil. Ketika nyobatannya, hai anak kecil,
Kamu punya apa? Saya punya emas. Tapi perampok tadi nak yakin. Ngurang ketek ko kamambau ameh. Lalunya pulang. Hai bos, iko harta rampasan kita lambu ambil kesadonya. Ado je orang nak punya ndak. Ado anak ketek, ambo dak percaya. Keceknya ado ameh di badannya. Lalu bos tadi membawa anak buahnya ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia tanya, iyo dua me dengkau. Aduh, di mana? Nyo buka bajunya, ado di pinggang, ado di bawah ketiak nyo ameka. Lalu kecek bos tukang rampok tadi. Kenapa engkau katakan bahwa engkau punya emas? Kecek Abdul Qadir, orang gai ambo bapasan, segala sesuatu itu akan berkah jujur engkau mencarinya. Maka saya jujur kepada engkau, ini emas saya, ambillah. Tapi bos tukang rampok tadi tidak bisa tagak lagi, tersungkur. Kenapa tersungkur? Tidak ada orang yang saya rampok yang sejujur kamu. Berarti harta yang ditinggalkan ayah bundamu adalah harta yang paling berkah. Saya tidak bisa mengambil harta yang berkah ini. Tunjukkan kepada saya. Bawalah saya ke jalan yang lurus dan didiklah saya untuk masuk Islam. Baitulah barokah harta mambo orang lain untuk Islam. Makanya kece Imam Al-Ghazali, apa kekayaanmu sebenarnya? Kekayaan kita yang sebenarnya adalah aponanlah wa agihkan ke jalan Allah. Piti dalam saku tulun tentu punya awak leh. Ame di rumah tulun tentu leh. Tapi nan bamasuan kaceleng tadi yakin itu adalah harta kekayaan kita. Tak kaya awak. Oleh sebab itu kalau kita tidak menafkahkan di jalan Allah, maka harta itu nanti akan diperebutkan orang. Biasa ketik asal barokah. Kadang-kala awak sampili tidak untuk orang lain dah. Sampili untuk Allah, untuk diri kita. Diajar untuk kebaikan, masih belum mau kita untuk melaksanakan kebaikan. Kau diambil besok barokah leh. Piti banyak. Oto mangkile rumah rancak. Apun di Bali bisa. Tapi kecek dokter, apa ibu tak boleh makan daging leda cek. Karena awak sakit gula, mungkin sakit yang telah berbahaya. Untuk apa tikayo tak boleh makan daging leda. Bare banyak rangkiang panuah. Kecek dokter, ibu boleh makan nasi cuma setengah onnya. 0,5 kilogramnya. Barakah wisale. Tidak ada kenikmatan. Maka berikanlah ke jalan Allah. Pasti dia jadi nikmat di dunia dan barokah di akhirat. Itu yang kedua. Bagi Allah barokah. Tidak ada kehidupan seindah berkah. Dapat rumah berkah. Dapat kendaraan berkah. Punya suami berkah. Punya istri berkah. Punya anak berkah. Ada pakaian barokah. Sampai apapun yang kita punyai dapat keberkahan hidup. Untuk rumah rancak, ibu santiang membuat kopi, membuat teh telur. Tapi suami lebih lama teh telur di kadairinya. Hilang keberkahan suami kita. Kadangnya pulang ke rumah jam 1 malam, beko jam 6 pagi lapai baliknya. Tidak ada keberkahan. Tapi kalau berkumpul di rumah, bersenda gurau dengan anak, itulah sakinah yang akan mendapat keberkahan bagi kita. Ketiga, bagi Allah bagi orang beriman di dunia. Nanti ketika dia wafat akan dipanggil Allah dengan panggilan sempurna. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang punya jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah. Diundang awak mati bu. Orang undang kegiatan Allah memanggil awak mati. Wafatlah. Radiyatan mardiyah. Orang sudah senang melepas kamu. Dan Allah sudah ridho menanti awak. Keluarga senang melapeh. Allah sayang menanti. Tidak mudah di kampung bu. Ada di kampung puang padang gantiang bu. Sudah meninggalnya kecil orang. Alhamdulillah lah meninggalnya. Aman awak sekolah itu. Tidak ada barokah. Tetapi orang beriman
ridho orang malape, ridho Allah menanti. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Kenapa dia bisa? Baca nanti Ibrahim. Ketika Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 28, yusabbitullahu allazina amanu wa amilus solihat biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguh Allah menguatkan iman di hati orang beriman dan orang beramal soleh, lengkap kuat kalimat tauhidnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Besok ke meninggal, tauhid tadi akan menolong kita. Ketika malaikat datang Israel, datang akan mencabut nyawa, datang di kepala, kecik barisan di kepala. Wahai Israel, jangan engkau cabut ruhnya di kepala. Dia orang beriman, dia orang bertauhid, tidak pernah meninggalkan kewajiban pada Allah. Maka kami bukti amal soleh, amal tauhidnya. Balik ke suuk, tiba di suuk adalah barusan nuran tamsuna bihi. Ya Israel, kami bukti dia rajin solat, kami pasukan solat, tidak ada tempat keluar di siko. Paika kita adalah pasukan so'imin. Hai Israel, kami bukti dia puasa, tidak ada tempat keluar ke sini. Paika kaki, ada keluar barisan di situ, barisan amal soleh, zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, kami barisan. Lalu Israfil pulang, ya Allah, tidak ada tempat keluar ruh pada kiri, kanan, atas dan bawahnya. Maka Allah mengatakan kepada Israel, tulislah namaku di tanganmu. Lalu engkau bawa namaku, engkau perlihatkan ke wajahnya. Maka matanya akan memandang tanganmu, melihat namaku, melihat tauhid yang tertulis di tanganmu. Maka ketika itu dia akan ikuti, dua bola matanya akan tauhid. Dan di saat itu mereka akan kami panggil untuk pulang kepada Allah. Bukankah sakratul maut tempat yang menakutkan bagi orang yang tidak bertauhid, tapi orang beriman senangnya. Fa iza ja'at sakratul maut, apabila telah datang sakratul maut, fa innahu lahu tahid, maka manusia akan pontang-panting berlari satu demi satu. Tetapi orang beriman mencari sakratul maut, tempat yang baik untuk dia pulang. Kotigo dia Allah di dunia. Sedangkan di hari kiamat Allah menjanjikan 3 jua bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Waktu kita sudah lewat, saya persingkat saja. Pertama, orang-orang yang beriman ketika di hari akhirat, wa nufikha fis-sur, apabila ditiupkan trompet sangsakala, maka orang-orang beriman terhakuhum, mereka wajah mereka itu tidak hina. Wajah mereka itu akan berseri, dia akan bersinar. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang beriman akan bersinar. Maka dikumpulkanlah orang beriman dan bertakwa. Untuk apa? Untuk menuju Rabbnya, menuju ke surganya. Dan dia dapat salam dari malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Selamat bagi kalian. Kalian betul orang qanaah, orang patuh, orang taat di dunia. Maka kalian akan mendapatkan balasan yang sangat sempurna. Tapi orang-orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, mereka pun dibariskan menuju neraka jahannam. Setelah itu apa yang dikatakan kepada mereka? Alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah datang kepadamu rasul para ulama, yatslu alaikum ayatihi, yang menjelaskan ayat-ayat kami, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza,
menjelaskan hari kiamat ini. Mereka menangis, qalu bala. Betul ada ya Allah, tapi hati kami kareh, kami tidak mengikuti apa yang dia bawa, maka kita akan menyesal. Kedua, kitabnya akan diberikan dengan tangan kanan dan terhormat. Ada orang yang diberikan kitabnya dengan cuek, diambukan saja. Iko model juara kelas, dipanggil kamuko, diagihkan rapor, diagih hadiah. Engkau orang-orang beriman, maka kitabmu berada di kebaikan, maka engkau kalbarqil khatib, akan meniti titian siratal mustaqim, ibaratkan kilat menyambar. Setelah itu mereka masuk ke dalam surga. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atsraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwa wala kizzaba, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, orang-orang beriman akan dapat kenikmatan luar biasa. Mereka akan dapatkan sutra yang lembut di dalam surga. Tidak ada kata-kata keji, tidak ada kata-kata dusta, yang ada kata-kata keselamatan. Apapun di dalam surga Allah berikan kepada orang beriman dan orang-orang beramal soleh. Dan setelah itu wa yaghfir lakum, seluruh dosa dan kesalahanmu telah diampuni, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah nanti di rumah kembali firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 28. Kalau kita beriman dan bertakwa, selamat kita di dunia, selamat ketika akan wafat, selamat di akhirat, dan kita dikumpulkan dalam surga kembali seperti kita berjamaah pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja tausiah kita. Terima kasih dan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.